Oleh karenanya para hadirin Allah Subhanahu wa taala, bulan Ramadan adalah bulan Al-Qur'an. Ya ikhwan, kita tidak mungkin dapat kebahagiaan kecuali dengan baca. Tidak membaca Al-Quran terus gimana mau hati ini khusyuk dalam salat, bagaimana mau tentram, bagaimana mau seger hati ini. Jangan sudah waktunya habis, pulang masih saja WhatsAppan, pulang masih saja apa? Tahu-tahu meninggal dunia. WhatsApp terakhir dilihat 2 menit yang lalu. Quran kapan terakhir dilihat? Sebulan yang lalu Quran terakhir. Yang kita andalkan untuk bertemu dengan Allah tatkala kita sudah meninggal dunia. Semuanya kita tinggalin, enggak ada yang semua lewat ya. Mobil tinggal, rumah tinggal, istri tinggal, anak tinggal ya. Semua hadirin Allah Subhanahu wa taala, ini amalan yang utama. Tatkala di bulan Ramadan jangan lupa untuk salat malam. Setelah baca Quran jangan lupa untuk salat malam. Kemudian di antara amalan yang utama di bulan Ramadan adalah i'tikaf. Dari sini pada pertemuan kita kali ini kita ingin menyampaikan amalan-amalan yang mungkin bisa kita kerjakan, yang kita andalkan tatkala di bulan suci Ramadan, yang sebentar lagi akan datang dan akan pergi begitu cepat. 30 hari itu sangat cepat, tidak terasa tahu-tahu bulan Ramadan berlalu. Di antara amalan-amalan tersebut, ya, yang paling utama adalah membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran. Karena Ramadan adalah bulan Al-Quran. Allah pilih bulan tersebut untuk turun Al-Quran. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran. Bulan Ramadan yang Allah turunkan Al-Quran dipadanya. Allah tidak pilih bulan sembarangan untuk menurunkan Al-Quran. Tapi Allah pilih bulan Ramadan. Oleh karenanya, Malaikat Jibril tidak datang setiap bulan. Tetapi Malaikat Jibril datang di bulan Ramadan khusus. Sebulan penuh. Kulla layla. Setiap malam Malaikat Jibril mengajari Nabi SAW Al-Quran. Ini khusus bulan Ramadan. Tatkala Nabi SAW akan meninggal dunia, Malaikat Jibril mengajari Nabi 2 kali. 2 kali khatam Al-Quran selama Ramadan. Ini tanda Rasulullah SAW akan meninggal dunia. Ya. Biasanya cuma sekali. Oleh karena para hadirin Allah Subhanahu Wa Taala, bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran. Maka perbanyak kita baca Quran. Kalau ada waktu baca Al-Quran. Jangan malas-malas baca Al-Quran. Kalau bisa khatamkan Al-Quran. Minimal sekali sebulan luar biasa. Dan itu bisa kita lakukan. Sekarang Al-Quran kalau cetakan Madinah, 1 juz 10 lembar, 20 halaman. 1 juz 10 lembar atau 20 halaman ya. Halaman pertama dan kedua 10 lembar. Ini bisa kita bagi ya. Kalau kita sholat 5 waktu, terutama bapak-bapak ya, setiap sebelum sholat kita baca satu lembar ya. Terus setelah sholat kita baca lagi satu lembar. Ya kalau sudah 5 kali sholat, sudah 1 juz setiap hari. Kalau antum langsung 1 juz mungkin agak berat. Ya. Dicicil, apa salahnya dicicil? Datang ke masjid sebelum azan atau sudah azan, kemudian sholat sunnah, kemudian baca Quran. Ya. Atau sebelumnya baca Quran sampai 1 halaman, 2 halaman, bolak-balik 1 lembar. Setelah sholat ba'diyah, baca lagi 1 lembar, sudah. Selama 5 kali, 1 juz selesai. Ya. 1 juz selesai. Ini mungkin bisa kita lakukan. Ya ikhwan, kita tidak mungkin dapat kebahagiaan kecuali dengan baca Al-Quran. Saya sering sampaikan, saya ini ustadz. Tiap hari bacaan saya adalah buku-buku agama. Tiap hari bacaan saya kitab-kitab gundul. Entah masalah fikih, entah masalah akidah, entah masalah adab, entah masalah akhlak, entah masalah hadis. Itu kerjaan saya tiap hari. Karena saya memang harus ceramah ya, harus belajar ya. Itu pun saya merasa hati saya kering kalau saya tidak baca Quran. Harus ada waktu tiap hari saya sisihkan untuk baca Quran. Padahal saya kerjaannya tiap hari baca buku agama. Nah antum-antum bagaimana kerjaannya tiap hari? Ilmu dunia, urusan dunia. Ya, kalau tidak membaca Al-Quran terus gimana mau hati ini khusyuk dalam salat, bagaimana mau tentram, bagaimana mau seger hati ini. Saya katakan ini saya bicara tentang pribadi saya. Saya saja yang tiap hari kerjaannya baca buku agama berkaitan fikih tentang ayat, tafsir hadis, itu pun saya harus sisihkan waktu untuk baca Al-Quran supaya saya bisa lebih khusyuk dalam salat. Supaya saya lebih bisa tentram dalam ibadah saya. Nabi SAW disuruh oleh Allah untuk salat malam. Qumil laila illa qalila, ya ayyuhal muzammil, wahai yang berselimut, bangun salat malam. Kenapa? Karena dalam salat malam tersebut akan Nabi melantunkan apa? Al-Quran. Maka para hadirin, ini bulan Ramadan, kapan lagi mau semangat baca Quran? Sementara waktu kita, terus terang ya, waktu terutama saya tahu kondisi bapak-bapak dan ibu-ibu ya, terutama bapak-bapak, ada kewajiban yang harus mereka lakukan, harus cari nafkah. Ya mereka kerja ya. Kerja di siang hari, saya pulang mungkin menjelang sore atau menjelang maghrib ya, waktu sudah tersita buat kerja dan insya Allah dapat pahala karena mencari nafkah buat anak istri. Tetapi waktu yang tersisa tinggal sedikit untuk baca Quran, maka manfaatkan benar-benar untuk baca Quran.
Jangan sudah waktunya habis, pulang masih saja WhatsAppan, pulang masih saja apa? Facebookan, pulang masih saja nonton televisi, terus nonton malamnya nonton sinetron, kemudian jam 12 nonton bola, kemudian kapan baca Quran? Tahu-tahu meninggal dunia. Tahu-tahu meninggal dunia. Apa yang diingat? Bola, yang lawan ini lawan ini, yang menang siapa? Terus ditanya oleh malaikat, bingung jawabnya. Kapan lagi mau baca Quran? Kalau sekarang lagi diuji, saya dengar-dengar lagi diuji sekarang ini. Piala Eropa nanti bulan Ramadan. Tanggal berapa mulai? Jangan pura-pura nggak tahu ya. Piala Eropa kapan mulai? Saya juga ingin tahu, terus terang saya tidak tahu, benar. Ini saya tidak tahu. Kapan mulai Piala Eropa? Hah? 10 Juni. Oh, berarti 5 hari pertama masih aman ya. 4 hari pertama. 10 Juni mulai, gawat ya. Gawat. Finalnya kapan? Malam Lailatul Qadar. Waktu habis ya. Habis kerja, waktu habis, kemudian sampai di rumah nonton TV, nonton sinetron ya, cerita apa macam-macam, kemudian nonton berita, belum waktu ngerumpinya, belum waktu gibahnya, terus kapan baca Quran? Tahu-tahu kalau kita lihat di WhatsApp terakhir dilihat 2 menit yang lalu. Quran kapan terakhir dilihat? Sebulan yang lalu Quran terakhir dilihat. Terus Anda mau bahagia, Anda mau diampuni oleh Allah tidak baca Quran. Ya. Anda mau bahagia, bahagia dari mana? Anda dapat bahagia di Facebook, nggak ada bahagia di Facebook. Bikin pusing kepala baca seperti itu. Anda mau bahagia, baca Quran. Kebahagiaan yang kasih Allah. Anda sedang membaca firman-Nya, zat yang kebahagiaan ada di tangannya. Kalau ingin bahagia, baca Quran. Allah kasih kebahagiaan tersebut. Oleh karena para hadirin dan hadirat yang subhanahu wa ta'ala, ini nasihat buat saya pribadi dan juga buat para hadirin. Jangan lupa ya untuk banyak baca Quran. Kalau bisa 1 juz khatam alhamdulillah. Kalau enggak murojaah apa yang pernah dia sudah hafal, mengulang apa yang pernah dia hafal, tidak jadi masalah. Kalau ada waktu dia baca tafsir, alhamdulillah. Kalau ada waktu dia baca terjemah Al-Qur'an agar dia tahu bahwasanya oh maknanya seperti ini, tambah keimanan. Oh tafsir Al-Qur'an, terutama kalau ada majelis-majelis tafsir ini sangat saya anjurkan kepada para dai, para ustadz, hidupkan majelis-majelis tafsir. Ya kenapa? Karena Al-Qur'an, bulan Ramadan adalah bulan Al-Qur'an. Bulan Al-Qur'an, hidupkan majelis-majelis tafsir. Kita ingin tahu apa sih tafsir surat Juz Amma, surat Amma Yatasaalun, surat Al-Muzammil, surat-surat Al-Quran kita ingin, surat Ad-Duha tafsirnya gimana sih? Tiap hari kita dengar imam baca Wad-Duha wal-laili idza saja. Tafsirnya apa sih? Kita ingin tahu. Alam nashrah laka sadrak. Apa tafsirannya? Kita ingin tahu. Kita ingin tadi surat Al-Kahfi, tadi imam baca surat Al-Kahfi, kita tahu apa tafsirannya. Ya. Ini menambah iman, menambah iman. Percuma seorang pakar ini, pakar anu, pakar ini, imannya enggak tambah-nambah, percuma. Ya akhi, kita yang tatkala bertemu dengan Allah, yang kita andalkan iman kita. Yang kita andalkan apa? Iman kita. Kalau kita ditanya oleh malaikat tatkala di kuburan, yang menjawab adalah iman kita. Tenang Ustaz, saya sudah hafal Ustaz. Paling pertanyaannya, man rabbuk? Siapa Tuhanmu? Saya sudah hafal, Allah Subhanahu wa taala. Wa madinuk? Apa agamamu? Islam. Wa man nabiyyuk? Siapa nabimu? Muhammad. Saya sudah hafal mati. Nanti pun kalau saya mati ada yang talkinkan. Ingat ya, jangan lupa ya. Antum kira bisa jawab dengan hafalan? Enggak. Orang-orang munafik, murid-muridnya Nabi enggak bisa jawab. Waktu ditanya oleh malaikat Munkar dan Nakir, apa kata dia? Man nabiyuk? Siapa nabimu? Kata dia, sami'tu nas yaquluna hadza. Saya lupa. Dia berusaha ingat, dia lupa. Dan ini mengerikan. Mending orang tidak ingat sama sekali atau lupa sama sekali. Ini dia pernah ingat tapi dia mau coba ingat enggak bisa. Sementara malaikat siap pentungin dia. Siapa nabimu? Siapa ya? Keblok kepalanya sudah selesai. Oleh karenanya jawaban bukan dengan hafalan tapi dengan keimanan. Kita harus dengan iman supaya bisa menjawab pertanyaan tersebut. Dengan baca Quran, dengan belajar, dengan keimanan. Ada yang kemarin tanya sama saya, Ustaz, pertanyaan malaikat di zaman Nabi apakah sampai sekarang masih sama pertanyaannya? Dia takut pertanyaannya ganti. Maka dia hafal-hafal itu. Ini benar saya ditanya seperti itu. Ustaz, apakah pertanyaan malaikat di zaman Nabi sampai zaman sekarang tidak ada perubahan, maka masih sama? Ya tentunya kalau malaikatnya masih sama, insya Allah pertanyaannya apa? Sama. Kalau malaikatnya ganti kita nggak tahu ya. Intinya para hadirin rahmatullah subhanahu wa ta'ala, iman yang kita andalkan untuk bertemu dengan Allah tatkala kita sudah meninggal dunia. Semuanya kita tinggalin, nggak ada yang semua lewat ya. Mobil tinggal, rumah tinggal, istri tinggal, anak tinggal ya. Semua tinggal. Kata Nabi SAW, yatba'ul mayyit salasa. 3 perkara ikut mayit. Ya. Fayarji uthnan wa yabqa wahid. Yang 2 pulang, tinggal 1 yang tinggal. Yang ikut sama mayat, amalnya, hartanya, keluarganya. Harta keluarga balik. Tidak ikut, tidak.
Istri balik tidak ikut sama kita. Meskipun dia ngaku cinta sama kita, kalau disuruh kubur sama kita dia nggak mau. Benar. Meskipun istri ente 3. Tidak ada yang mau diikutkan kubur sama kita meskipun dia ngaku cinta mati. Waktunya mati dia nggak mau ikut mati. Semua ditinggal, istri tinggal, harta tinggal, mobil yang kita cintai, yang kita cuci tiap hari, yang kita elus-elus tidak akan masuk dalam kuburan. Yang tinggal bersama kita amal soleh kita, iman kita, bacaan Quran itu yang akan kita bawa. Salat malam kita, tarawih kita itu yang kita bawa. Harta semua lewat. Oleh karena para hadirin hadirat yang subhanahu wa ta'ala, waktu begitu cepat berlalu. Ini saya ingatkan kepada diri saya pribadi. Apalagi saya lihat sebagian hadirin ada yang rambutnya sudah banyak yang putih ya. Dan ingat kata Nabi SAW, a'maru ummati baina sittin ila sab'in wa aqalla man yajuzu dzalik. Kata Nabi, umur umatku antara 60 sampai 70. Jarang yang lewat 70. Ibu-ibu yang umurnya di atas 60 angkat tangan coba. Ibu-ibu ada atau tidak? Ada di atas 60? Masya Allah. Ada di atas 70? Masya Allah, ada di atas 70. Bapak-bapak yang di atas 60? Ada? Angkat tangan coba, saya ingin tahu. Jangan merasa muda ya. Di atas 70 ada? Ada? Kalau sudah 60 70 hati-hati Pak ya. Hati-hati ibu-ibu. Ini sudah menjelang ya. Yang muda-muda juga bisa jadi lebih dahulu daripada yang tua. Tapi maksud saya umur berlalu, yang kita andalkan adalah iman kita, bacaan Quran kita, itu yang akan kita bawa, kita andalkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi pertama, amal soleh yang harus kita perhatikan adalah baca Al-Quran. Ini yang paling sering harus kita perbanyak, ya. Sisihkan waktu, lagi diam-diam baca Quran. Lagi di mana baca Quran. Lagi di bandara baca Quran. Lagi nunggu pesawat baca Quran. Jangan baca Facebook terus ya. Jangan baca WhatsAppan terus, baca Quran, bawa itu Quran. Ya. Dulu sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, kalau dia baca Quran di Mekah dipukulin sama orang Quraisy sampai jatuh pingsan, sampai berdarah-darah. Besok dia ngeyel lagi, baca Quran lagi dipukulin lagi. Mau baca Quran aja susah dulu. Sampai Umar masuk Islam baru dia mengatakan mazilna aizzah munzu aslama Umar. Waktu Umar masuk Islam baru kita bebas sholat di Masjidil Haram. Kenapa? Orang-orang takut sama Umar. Sebelum Umar masuk Islam kita dipukulin. Nah anda sekarang baca Quran dimanapun nggak dipukulin. Siapa yang berani mukul? Tapi malu baca Quran. Terus kapan? Cuek aja di bandara buka Quran, baca Bismillah bulan Ramadan, hidupkan syiar supaya orang ingat. Orang yang sibuk-sibuk dunia dia ingat, ada orang baca Quran. Ini orang waras atau tidak? Waras bilang saya baca Quran. Saya sedang waras, ya. Baca Quran biar orang ikut. Jangan malu-malu. Anda di pesawat baca Quran, pramugari lihat, syiar ini orang baca Quran, Masya Allah, bulan Ramadan. Dia malu sendiri ya. Oleh karena para hadirin subhanahu wa ta'ala, jangan malas baca Quran, bapak-bapak dan ibu-ibu. Ibu-ibu juga saya tidak larang untuk bikin makanan buka puasa yang enak. Boleh, tapi jangan cari resep saja sampai 2 jam, kemudian cari bahannya 3 jam, makannya 5 menit habis. Habis waktu, kawan baca Quran, cari resep terus, resep ini, coba ini, coba anu, waktu habis. Sudah selera kampung aja yang semua orang sepakat, nasi goreng enak, pisang goreng enak, sudah jelas, yang macam-macam ya sesekali tidak apa-apa, jangan tiap hari coba resep ini, hari ini resep ini, besok resep itu, waktu habis ibu-ibu. Tahu-tahu meninggal. Game over ya. Ingat kata Allah Subhanahu wa taala, "Innama hadhil hayatud dunya la'ibu wa lahu." Ketahuilah kehidupan dunia ini hanyalah permainan senda gurau. Rasulullah Allah menamakan kehidupan dunia permainan. Namanya main-main tidak selamanya. Ada waktunya game over, ada waktunya selesai. Tahu-tahu selesai. Antum sekarang lihat berkaca sudah banyak rambut yang putih ya. Ini pertanda peringatan. Wa ja'akumun nadhir, kata Allah telah datang pada kalian peringatan. Sebagian ahli tafsir salaf mengatakan peringatan, uban putih itu peringatan kamu sudah tua. Para wanita pun demikian peringatan, mau macak, mau pakai apa, mau ini tetap aja lama-lama keriput. Benar. Tidak akan mudah kembali. Rambut sudah mau disemir, rambut kulit tidak bisa menipu, akan keriput. Mau cantiknya kayak apa, suatu hari akan jadi nenek-nenek, akan keriput. Kemudian meninggal dunia. Taib, ini yang pertama baca Quran. Yang kedua para hadirin hadirat, amalan yang utama juga di bulan Ramadan, di malam hari jangan lupa sholat malam. Dan berusaha sholat malam bersama imam. Ibu-ibu boleh sholat malam di masjid, boleh sholat malam di rumah. Ini yang utama bapak-bapak. Sholat malam berjamaah di masjid sekitar sampai imam selesai, sampai witir selesai. Kenapa? Waktu Rasulullah SAW pernah sholat tarawih bersama para sahabat.
Rasulullah SAW sholat tarawih bersama sahabat 3 malam. Sholat terkadang sampai menjelang subuh dan sering sampai menjelang subuh. Suatu hari Rasulullah SAW sholat bersama para sahabat, sholat tarawih. Tahu-tahu baru tengah malam Rasulullah SAW sudah selesai, sudah witir, sudah selesai. Para sahabat masih rindu ingin sholat. Mungkin selesai jam 1, selesai jam 2. Kata para sahabat, ya Rasulullah, lau nafaltana baqiyata lailatina hadhihi. Ya Rasulullah, bagaimana kalau kita lanjutkan lagi, masih panjang belum sahur, ayo kita lanjutkan lagi sholat. Kalau kita imamnya selesai, kita bilang apa? Alhamdulillah, jangan lanjutkan lagi. Imamnya kelamaan. Alhamdulillah. Para sahabat enggak, imam sudah selesai masih minta nambah. Itulah bedanya kita dengan para sahabat, cuma beda tipis, tinggal dibalik saja bedanya. Para sahabat Rasulullah SAW selesai masih minta nambah, pingin sholat sampai subuh. Kita imam sudah lama sedikit, di belakang sudah udah. Beneran. Sudah macam-macam suara di belakang. Ya. HP mulai bunyi, tunta-tunta sudah mulai macam-macam. Imamnya juga enggak sadar-sadar, terus panjang. Tapi para hadirin Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian para sahabat minta tambah supaya sampai menjelang subuh salatnya. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Man shallama al-imami hatta yansarif kutiba lahu qiyamul lailah. Barang siapa yang salat bersama imam sampai selesai, sampai witirnya selesai, sampai dia selesai dia pulang ke rumah, maka dapat pahala salat semalam suntuk. Maka jangan tinggalkan salat bersama imam sampai selesai. Kecuali kalau ada uzur lagi di jalan itu dan cerita. Tapi kalau lagi di rumah, usahakan salat. Kapan lagi mau salat malam? Kapan lagi dapat salat pahala semalam suntuk? Ini tidak didapati kecuali bulan Ramadan. Antum salat sama imam, imam paling lama berapa jam? Saya tanya sama antum. Di sini imamnya salat berapa jam? 1 jam sampai atau tidak? Sampai atau tidak? Imamnya tersinggung mati. Setengah jam sudah alhamdulillah. Setengah jam alhamdulillah. Sudah antum setengah jam lazimi imam sampai selesai, dapat pahala salat berapa belas jam. Ya. Salat semalam suntuk. Cari imam yang salatnya tumakninah. Juga imam salat pelan-pelan, jangan terlalu apa? Jangan seperti itu. Ya. Jangan cari imam. Saya ingin cari imam yang al-fatihahnya 1 nafas. Buat apa? Al-fatihahnya 1 nafas. Ada yang lebih canggih. Qul ya ayyuhal kafirun 1 nafas. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu. Kalau jago Al-Baqarah 1 nafas, saya akui. Emang kalau cepat kenapa? Yang kalau cepat pahalanya lebih banyak. Yang cepat biar cepat masuk surga Ustaz. Enggak ada seperti siapa bilang seperti itu. Sampai orang Indonesia yang pecahkan rekor 23 rakaat 7 menit cuma ada di Indonesia. Itu rekor tercepat di dunia. Salat rakaat 23 rakaat berapa menit? 7 menit, luar biasa. Ya, 7 menit luar biasa. Kalau ada imam seperti itu nanti jangan salat di belakangnya. Ya, itu salat tidak sah, tidak ada tumakninahnya. Yang penting solat tentram, tenang, bacaan yang wajar, tidak mesti panjang-panjang karena di belakang kita banyak orang tua. Tadi banyak yang 60 tahun ya, yang sudah tua-tua, nenek-nenek juga sudah ada di sini, kakek-kakek juga sudah hadir. Yang penting tenang, tentram, jangan buru-buru, tumakninah seluruhnya. Kayak tadi solat maghrib, tumakninah. Isya, santai aja pelan-pelan. Selesai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dapat pahala solat semalam suntuk. Ustaz saya masih rindu, imamnya cuma setengah jam, saya ingin solat 3 jam, ya sudah solat sendiri di rumah. Tapi jangan witir. Setelah itu silakan salat lagi. Kata Rasulullah SAW, la witrani fil laila. Tidak ada 2 witir dalam 1 malam. Dalam hadis yang diriwayatkan Sunan Abi Daud dengan sanad yang sahih dari Talq bin Ali radhiyallahu taala anhu. Talq bin Ali, dia ini sahabat Nabi SAW dan dia imam di kampungnya. Satu hari dia mengunjungi anaknya. Kata anaknya, zarana wa amsa indana wa aftara indana. Dia menziarahi kami, kemudian sampai maghrib di tempat kami, buka puasa sama kami. Wa shalla bina, kemudian dia salat malam. Salat tarawih menjadi imam pada kami. Setelah salat malam dia sampai witir selesai, salat di kampung anaknya. Kemudian dia pulang ke kampungnya sendiri. Ternyata orang-orang kampungnya setia sama imamnya. Mereka tidak salat tunggu siapa? Imamnya. Dan dia pun tidak kasih tahu kampungnya. Dulu tidak ada SMS, tidak ada WhatsApp ya. Maka mereka pada nunggu. Waktu dia datang, dia salat lagi jadi imam. Ronde kedua jadi imam. Tatkala tiba waktu salat witir, qaddama rajulan, dia suruh orang lain jadi imam untuk witir. Mereka bertanya kenapa? Kata dia, saya sudah witir. Dan Rasulullah SAW bersabda, la witrani fil lailah. Tidak ada 2 witir dalam 1 malam. Jadi anda kalau salat sama imam, sampai selesai, apakah 11 rakaat, apakah 23 rakaat, kalau masih rindu ingin salat, silakan salat di rumah, 2 rakaat, tapi jangan witir lagi. Jangan witir lagi. Bagaimana ibu-ibu? Ibu-ibu, apakah ingin salat di masjid? Boleh. Ibu-ibu salat di rumah, bagus. Di masjid juga boleh. Meskipun salat di rumah lebih afdal. Kata Nabi SAW, La tamna'u ima Allahi masajid Allah.
wa buyutuhunna khairun lahun. Janganlah kalian melarang para wanita untuk salat di masjid, tetapi di rumah mereka lebih baik. Ada yang Ustaz, saya kalau di rumah salat cuma 15 menit sudah habis hafalan saya Ustaz. Kenapa qul huwallahu ahad sudah saya ulang-ulang berapa kali Ustaz? Ya udah salat di masjid sama imam, imamnya bacanya saya pingin dengar imam. Enggak apa-apa. Ibu-ibu pengen salat di masjid boleh, namun syaratnya tidak boleh macak, tidak boleh berhias. Ya, tidak boleh berhias. Oleh karenanya ulama Syafi'iyah mengatakan wanita yang cantik tidak boleh ke masjid. Yang pas-pasan boleh Ustaz? Boleh kalau pas-pasan. Ini yang bilang bukan saya. Kenapa? Kalau wanitanya cantik bisa menggoda imam. Imamnya enggak khusyuk salatnya gara-gara melihat ibu-ibu yang cantik. Maka kalau ke masjid jangan macak, yang wajar-wajar saja. Kita bukan sedang ke pesta, kita bukan sedang apa? Kita ingin beribadah kepada Allah, kita ingin harap ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya ibu-ibu boleh, namun dengan tidak berhias, tidak boleh pakai minyak wangi, datang ke masjid, solat dengan sewajarnya, begitu imam assalamualaikum, assalamualaikum, segera keluar pulang duluan menuju ke rumah ya. Ini boleh ya. Oleh karena para hadirin subhanahu wa ta'ala, ini amalan yang utama. Tatkala di bulan Ramadan jangan lupa untuk solat malam. Setelah baca Quran jangan lupa untuk solat malam. Kemudian di antara amalan yang utama di bulan Ramadan adalah i'tikaf. I'tikaf dalam rangka untuk mencari Lailatul Qadar di 10 malam terakhir. Ya, Rasulullah SAW dulu i'tikaf. Rasulullah SAW pernah i'tikaf sebulan penuh. I'tikaf 10 malam pertama, ternyata belum datang Lailatul Qadar. Rasulullah SAW lanjutkan lagi 10 malam kedua, cari Lailatul Qadar. Enggak dapat juga. Rasulullah SAW melanjutkan lagi 10 malam terakhir. Kemudian Rasulullah SAW berkata kepada para sahabat, barang siapa yang ingin i'tikaf maka i'tikaf. Maka sejak itu Rasulullah SAW i'tikafnya 10 malam terakhir. Setelah Allah kabarkan bahwasanya Lailatul Qadar berada di 10 malam yang terakhir. Maka disyariatkan bagi kita untuk i'tikaf. Supaya kita bisa konsentrasi untuk ibadah. I'tikaf berapa waktu minimal? Ya, ada khilaf di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan tidak boleh i'tikaf kecuali 10 hari full atau 9 hari full. Ada yang mengatakan i'tikaf tidak boleh kecuali sehari semalam full. Pendapat yang ada yang mengatakan i'tikaf boleh semalam atau satu siang, boleh. Dan ini pendapat yang saya pilih, yang saya kuatkan karena Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah berkata kepada Nabi Rasulullah, saya pernah bernazar di zaman jahiliyah untuk i'tikaf semalam di Masjidil Haram. Maka Rasulullah SAW berkata, "Aufi bin nadrik, silakan kau i'tikaf." Jadi i'tikaf minimal 1 malam, minimal 1 siang. Kalau ada orang kerja, Ustaz saya kerja di siang hari ingin i'tikaf, silakan. Kau pulang kerja sebelum maghrib masuk masjid, nanti subuh sudah keluar. Itu sudah sah i'tikafnya. Ustaz tapi saya di masjid tidur aja Ustaz karena capek sekali. Tidak apa-apa kau tidur saja meskipun baca Quran cuma 1 halaman. Tidurmu dapat pahala. Kenapa kau sudah i'tikaf? I'tikaf itu sendiri apa? Pahala. Apalagi kalau di malam hari baca Quran, di malam hari baca tafsir, di malam hari salat malam, di malam hari berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Isi malam tersebut dengan ibadah yang luar biasa. Jadi i'tikaf, boleh i'tikaf semalam saja. Boleh i'tikaf 2 hari saja. Boleh sehari juga boleh. Kalau ada waktu i'tikaf di malam-malam ganjil. Karena Rasulullah SAW menyuruh untuk mencari Lailatul Qadar di malam-malam ganjil. Malam ke-21, malam ke-23. Di zaman Nabi malam Lailatul Qadar pernah turun pada malam 21. Dalam riwayat pernah 23. Dalam riwayat pernah malam 27. Para sahabat semuanya mimpi Lailatul Qadar pada malam 27. Dari sini Ibnu Hajar rahimahullahu taala dalam Fathul Bari mengatakan pendapat yang kuat malam Lailatul Qadar itu berpindah-pindah dari tahun ke tahun. Bisa jadi tahun ini malam 21, bisa jadi tahun ke depan malam 27, bisa jadi tahun berikutnya lagi malam 27 lagi, bisa jadi malam berikutnya malam 29. Tapi barang siapa yang ibadah 10 malam terakhir full, pasti dia dapat Lailatul Qadar. Kenapa Rasulullah SAW mencari malam tersebut sampai i'tikaf? Karena memang malam tersebut berhak untuk dicari. Malam yang luar biasa yang kata Allah Subhanahu wa taala, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam Lailatul Qadar lebih baik daripada 1000 bulan. Allah tidak mengatakan malam Lailatul Qadar sama dengan 1000 bulan. Allah tidak mengatakan sama dengan, tapi Allah berkata lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 bulan itu berapa tahun? 83 tahun kurang lebih. Artinya Anda beribadah malam tersebut 10 jam. Taruhlah sekarang pada maghrib jam berapa? Taruhlah jam 6. Subuh setengah 5. Berarti 10,5 jam kan? Sekitar gitu. Taruhlah malam 10 jam. Nah 10 jam yang Anda ibadahi di malam Lailatul Qadar sama dengan 83 tahun. Kalau 10 jam itu Anda bagi, jadi 10 waktu, 1 jam Anda baca Quran Lailatul Qadar sama seperti Anda baca Quran 8,3 tahun. Semangat atau tidak? Semangat. 1 jam Anda berzikir, astagfirullah, astagfirullah, ya Allah ampuni dosa-dosaku, ya Allah, astagfirullah.
Subhanallah, alhamdulillah. 1 jam Anda berzikir sama seperti Anda berzikir 8,3 jam. 8,3 apa? Tahun. Tapi jangan Anda malam Lailatul Qadar tidur 6 jam. Berapa tahun tidur tuh? Enggak, ini enggak sama ya, enggak sama. Maka 10 malam terakhir berusaha ada waktu untuk ibadah, terutama malam-malam ganjil. Sempatkan waktu baca Quran, salat maghrib, salat sunnah kerjain, jangan ditinggalin. Salat sunnah, setelah salat maghrib, salat ba'diyah, salat isya, salat ba'diyah, sebelum salat subuh, salat qabliyah, baca Quran, baca doa, kerjain apa saja, pokoknya ibadah. Kalau bisa begadang 10 malam terakhir top, tidurnya siang enggak apa-apa. Bikin kopi begadang, tapi jangan bikin kopi ngobrol ya. Gimana kabarnya? Malam Lailatul Qadar isinya ngobrol. Ngobrol 1 jam sama dengan ngobrol. Ngobrol aja ya. Jangan, jadi isi waktu ya. Ngobrol sekali-sekali enggak dilarang. Sekali-sekali telepon istri enggak dilarang. Rasulullah SAW juga waktu dia itikaf datang Sofia. Sofia datang ngobrol sama Nabi. Nabi sisihkan waktu untuk ngobrol. Kemudian Nabi antar beliau pulang Sofia. Jadi boleh-boleh sih. Tapi jangan waktu habis untuk apa? Obrolan seluruhnya. Itu Facebook matikan. WhatsApp apa? Silent. Matikan semua. Oleh karenanya kata Ibnu Rajab Al-Hambali, hakikat daripada iktikaf qatul alaiqi anil makhluk atau qatul alaiqi anil khalaiq wal ittisalu bil khaliq. Qatul alaiq memutuskan segala hubungan, anil khalaiq dari segala makhluk, wal ittisalu bil khaliq dan hubungan dengan Allah, nyambung hubungan dengan Allah. Maka itu hakikat iktikaf. Makanya Nabi SAW waktu iktikaf beliau membuat semacam kemah-kemahan supaya bisa konsentrasi. Kita pun iktikaf demikian, satu di pojok sana, satu di pojok sini, satu di masing-masing sibuk. Baca Quran, salat malam, berdoa, baca Quran, baca tafsir. Sesekali ngobrol enggak untuk menghilangkan apa? Kejenuhan. Tidak jadi masalah. Sesekali ngobrol 15 menit, tidak jadi masalah. Tapi waktu untuk baca Quran, untuk salat malam, untuk baca tafsir, isi waktu dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat malam tersebut malam Lailatul Qadar. Kalau kita dapat malam tersebut kebetulan lagi beribadah, luar biasa, pahalanya luar biasa. Jangan lagi iktikaf kemudian WhatsAppan terus. Lagi iktikaf bikin status terus di Facebook. Hari ini sudah 1 juz, kemudian lihat komentar. Oh, alhamdulillah, masya Allah, tabarakallah, lihat komentar. Tulis status di WhatsApp, lagi iktikaf, jangan ganggu. Masya Allah. Enggak usah orang tahu Anda iktikaf, sudah matikan HP, selesai urusan. Saya lagi sibuk, seminggu full atau 10 hari full, jangan ganggu. Selesai. Hubungan dengan orang-orang penting saja. Ya, dengan istri, dengan anak-anak, dengan bos ya. Enggak apa-apa. Tapi yang lain sibukkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena ada sebagian orang yang iktikaf gitu. Dia iktikaf rame-rame, dia bawa kopi, dia bawa makanan, jadi ngobrol-ngobrol akhirnya warung kopi pindah ke masjid. Ini jadi masalah. Makanya iktikaf dengan iktikaf yang. Kalau ada bikin iktikaf, bikin acara pengajian. Pengajian jam 1 malam misalnya, atau pengajian jam 10 malam ya. 1 malam bagusnya buat sholat. Jam 10 malam ada pengajian untuk tafsir Al-Quran, sehingga mengisi waktu, sehingga anggota iktikaf tidak bosan. Ya, sehingga ada waktu untuk beribadah. Ya, kalau tidak mampu iktikaf 10 hari, yang semampunya. 1 hari juga enggak jadi masalah. Yang penting di malam-malam ganjil usahakan waktu banyak untuk ibadah. Kalau Anda, ya Ustaz, saya lagi malam ganjil macet ya Ustaz, gimana? Ya udah, Anda lagi macet, dengar pengajian, dengar radio Roja, dengar radio Islami ya. Atau Anda berzikir, astagfirullah, astagfirullah. Pokoknya waktu manfaat, jangan sampai terbuang. Kenapa? Anda di malam-malam ganjil. Ustaz, saya 3 malam terakhir saya mudiknya berhari-hari. Wah, repot. Ya udah enggak apa-apa. Cari pengajian itu CD pengajian sirah Nabi dari awal sampai akhir, putar itu terus di mobil. Ya, dengerin itu kajian. Dapat pahala. Daripada isi waktu yang tidak. Intinya ini hanya sekedar sedikit yang bisa sampaikan. Dan ini terus terang nasihat buat saya pribadi dan juga kepada bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati. Semoga kita bisa bertemu dengan bulan Ramadan dan semoga Allah beri taufik kepada kita untuk bisa beramal soleh dengan sebaik-baiknya. Semoga di bulan Ramadan kita lebih berbakti kepada orang tua. Di bulan Ramadan kita lebih berbakti kepada suami. Di bulan Ramadan kita lebih sayang kepada istri. Dan di bulan Ramadan kita lebih banyak baca Quran dan banyak bersedekah. Demikian Allah alam bisawab.